Keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Seresort HKBP Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Seresort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kami mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Nyatakanlah syukurmu kepadanya, sebab Ia masih memanjangkan nafas kepadamu. Kumandangkanlah kami puji dengan riang. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami berkumpul di sini, di tempat ini memuji dan mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah menganugerahkan keselamatan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami dengan segenap hati menerima dan mengerti firman-Mu. Pimpinlah kami untuk tidak meninggalkan firman-Mu dan tidak melawan hukum-Mu. Berilah kami hati yang tulus dan tegar, agar firman-Mu tinggal di dalam kami. Berilah Roh Kudus menyertai pemberita Injil, agar mereka membawa damai sejahtera kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beribadah
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini dari titah yang pertama sampai titah yang keempat. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang telah ditetapkan pada hari Minggu ini diambil dari 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama sampai ke-8. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Lihat
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Pada hari ini kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam minggu ini, yaitu minggu ke-22 setelah Trinitatis, sekaligus dikatakan Minggu Reformasi Gereja, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang pertama, ayat 16 sampai ayat 17, saya akan membacakannya kepada kita. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku yakin, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hari Reformasi Gereja diperingati setiap tanggal 31 Oktober, hari yang mengingatkan orang-orang Kristen Protestan akan peristiwa Dr. Martin Luther yang mereformasi gereja dengan menempelkan 95 tesis dalil di depan pintu gereja Wittenberg, Jerman pada tanggal 31 Oktober 1517. 95 tesis dalil yang dipakukan itu berisi protes Dr. Martin Luther akan kesalahan praktek yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma pada waktu itu, terutama penyebaran surat pengampunan dosa. Dari terobosan inilah kita mengenal ajaran Martin Luther, yaitu hanya oleh iman, sola fide, hanya oleh anugerah Allah, sola gratia, dan kebenaran hanya didapatkan dari Alkitab
sola scriptura. Semangat Martin Luther mereformasi gereja bukan karena ingin memecah belah, melainkan dia mau mengingatkan supaya gereja kembali kepada Alkitab sebagai dasar pengajaran kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil adalah kebenaran dan perbuatan Allah yang layak diyakini siapapun. Dalam Injil terdapat anugerah Allah yang memberikan hidup kekal bagi mereka yang mempercayainya. Inti Injil adalah Yesus Kristus. Bagi Paulus, Injil bukan spekulasi pengetahuan dan akal budi manusia. Injil juga bukan ajaran moral dan etika agar manusia memperbaiki perilaku berdasarkan kekuatannya. Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Karena itu, Paulus tidak merasa malu untuk memberitakan Kristus yang tersalib dan bangkit. Apa keistimewaan Injil yang diberitakan Paulus? Dalam Kristus, kebenaran Allah menjadi nyata. Artinya, peralihan orang berdosa menjadi orang benar hanya dimungkinkan melalui iman kepada Kristus. Melalui Kristus, orang berdosa mendapat pembenaran Allah. Karena itu, iman bukan usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Dalam rahmat-Nya, manusia dimampukan hidup dalam iman. Selama kita setia kepada berita Injil Kristus, tidak ada alasan untuk ragu, malu, ataupun rendah diri. Karena dalam Injil Kristus ada keselamatan bagi kita dan siapapun yang menerimanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Reformasi gereja ini menyadarkan kita akan pentingnya Alkitab sebagai satu-satunya sumber dan standar bagi iman, spiritualitas, etika, dan moralitas hidup kita seorang yang beriman. Kiranya Roh Kudus memimpin dan memampukan kita apa yang Tuhan Allah firmankan di dalam Alkitab, sehingga nama Tuhan sajalah yang ditinggikan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini Kau mengingatkan kami agar kami senantiasa tidak takut, agar kami tidak malu, tetapi senantiasa kami yakin percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan bagi kami, karena di dalamnya kami merasakan Kau Tuhan bersama-sama dengan kami. Sebagaimana kami mengingat juga Tuhan, minggu ini adalah minggu reformasi gereja, di mana Tuhan Martin Luther menyatakan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah dunia ini. Kiranya mampukan kami Tuhan agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi kami mampu menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh majelis jemaat-Mu yang ada di HKBP Reso Tanjung Priok ini. Juga berkati setiap pelayanannya Tuhan, agar senantiasa seluruh jemaat-Mu Tuhan merasakan berkat-Mu melalui firman-Mu yang ditaburkan, dan merasakan berkat Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan kami dari setiap dosa kesalahan kami, agar kami semakin dilayakkan untuk menerima anugerah kasih karunia-Mu. Inilah kami ya Tuhan, inilah doa permohonan kami
yang kami sampaikan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya, Jemaat HKBP Resort Tanjung Priok. Tuhan memberkati kita.